bahwa kami mau melaporkan bahwa kami menemukan mobil berwarna hitam atas nama Dennis Darwin. Salah gua apa? Lo mau uang? Gue kasih lo uang berapapun juga lo mau. Lepasin gue sekarang. Kita baru saja menemukan sesosok mayat yang ciri-cirinya mirip dengan Pak Dennis. Tapi wajahnya masih belum dikenal. Ini bukan adik gue. Ini bukan Dennis. Tuh, hadir tuh. Lu mau nyakitin dia, langkain mayat gue dulu. Ngerti lo? Lepasin, lepas. Pergi. Angkat lo. Cabut. Cabut. Brengsek. Lu nggak apa-apa, Den. Udah lu tenang aja. Penjahatnya udah kabur kok. Jadi, Masya Allah, Suci. Suci, kenapa, Ci? Darwin! Anet! Rika! Aduh, cepetan ke sini dong. Ini tolongin Suci. Aduh. Suci kenapa, Oma? Udah jangan banyak ngomong, Rika. Angkat Sucinya ke tempat tidur buruan. Suci kenapa, Bu? Suci nggak bangun-bangun, Darwin. Nah, Suci kemari udah dot alias mati. Eke tidak usah pusing-pusing mikirin untuk menyingkirkan dia. Mudah-mudahan Suci kemari nggak bangun-bangun lagi. Lu kenapa pada bengong aja sih? Angkat Sucinya, angkat ke tempat tidur buruan. Aduh. Mas Bayu, makasih ya. Lu udah bantu nyariin gue. Makasih juga lu udah rela berantem sama penjahat-penjahat itu. Tapi dari mana lu tahu gue ada di situ? Den, dari kemarin kita semua nyariin lo. Papi nyari lo di sekitar hotel. Dika nyari lo di Jakarta, di dekat rumah teman-teman lo. Dan kita nggak dapat permintaan tebusan uang, Den. Ketika gue mau keluar rumah, mereka nelfon gue pakai private number. Makanya gue sampai ke sini.
Tapi saya udah kabur dari kemarin. Ngapain mereka nelfon? Gue juga nggak tahu deh. Waktu gue ketemu mereka, gue nggak ngeliat lo. Tapi setelah gue berantem sama mereka dan mereka kabur, baru gue ngeliat lo ada di belakang situ. Dan beneran gue juga nggak ngerti. Sebenarnya apa sih maksud mereka itu? Mereka semua mau brengsek. Waktu gue coba kabur, mereka ngebuat gue kayak gini. Karena mereka takut. Mereka ngebuang gue. Ya udah. Sekarang lu bersihin lagi luka-luka lo. Dan gue akan segera bawa lo pulang ke rumah. Dan semuanya akan baik-baik aja. Suci gimana, Mas? Yang lain gimana? Gimana keadaan mereka? Kita semua khawatir sama keadaan lo, Den. Sampai Suci mutusin untuk puasa. Dia nggak mau makan, nggak mau minum. Di tempat liburan dia juga nggak mau makan. Aku juga bingung. Dia nggak akan makan dan minum sebelum lu pulang dengan selamat, Den. Apa? Suci kayak gitu gara-gara gue? Mas Bayu, nanti tolong bawa mobil yang ngebut ya. Gue mau ketemu sama Suci secepatnya. Gue gak mau terjadi apa-apa sama dia. Gue gak akan maafin diri gue kalau terjadi apa-apa sama Suci. Kalau bukan karena Suci, lu nggak bakalan ada di sini sekarang, Den. Gue tetap bakalan ngejauhin lu dari Suci. Hanya nunggu waktu buat gue dapetin Suci. Suci, bangun cantik, bangun sayang. Jangan bikin Oma sedih begini cantik. Ayo bangun. Hei, anak, lu tuh punya perasaan apa enggak sih? Jangan-jangan urat rasa lu udah putus. Jelas-jelas si Suci lagi pingsan, lu cengar-cengir. Mami, Eka senyum-senyum bukan karena Eka senang, tapi Eka juga lagi berdoa demi kesembuhan Suci Kamka mari-kemari. Jangan ngomong lo. Lu berdoa cengar-cengir. Bagusan juga cengiran kuda daripada cengiran lu, tahu? Heh, Anet, lu denger ya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Suci, lu orang pertama yang gua salahin. Paham lo? Suci. Ya Allah, ya Robbi. Mudah-mudahan Dennis cepet pulang. Biar Suci cepet sadar, ya Allah. Aduh, Eka juga khawatir sama keadaan Dennis anak Eka. Ya Tuhan, tolong selamatin anak Eka Dennis. Tapi tolong tunda kedatangan Dennis supaya Suci kemari cepat mati. Dot alias mati. Jadi hidup Eka nggak bakalan tersiksa lagi. Suci! Dennis? Mas Dennis udah pulang? Sial, cepet sekali sih Dennis datangnya. Kenapa nggak antar-antar aja sih? Dennis. Suci. Suci, ini semua karena kamu. Hanya demi kamu, Dennis ada di sini sekarang. Suci.
Lo kenapa, Suci? Suci, gue udah ada di samping lo. Suci, lo kenapa sih bisa kayak gini? Dennis, Sucinya kasih minum dulu sayang. Suci pasti lemes. Dennis, sejak lu hilang, Suci nggak mau makan, nggak mau minum. Dia cuma nungguin lu aja. Malahan dia tiap hari sholat, dia berdoa demi keselamatan kamu. Dia gak mikirin diri sendiri, Dennis, sampai dia pingsan kayak sekarang ini. Suci, gue mohon lo sadar. Gue mau lihat senyum lo lagi. Ini salah gue. Mestinya Suci nggak seperti ini. Suci, bangun, Suci. Gue gak mau kehilangan lo lagi. Ya Allah, ya Robi, sadarin cucu saya Suci ya Allah. Saya gak mau terjadi sesuatu sama cucu saya ya Allah. Amin. Ya Allah, tolong sadarin Suci. Gue bener-bener gak mau kehilangan dia. Suci, lo udah sadar? Suci, lo udah bangun, Suci? keadaannya Mas Dennis. Dokter, anak Eka nggak apa-apa kan? Eka nggak mau kehilangan anak Eka, dokter.
Udah jangan banyak cincong. Dokter mau kasih penjelasan. Motong aja lu. Keadaannya sekarang sudah tidak memprihatinkan lagi. Dia akan baik-baik saja, tapi untuk sembuh, dia harus istirahat. Dan tolong perhatikan agar dia meminum obatnya secara teratur. Sebenarnya apa yang terjadi pada Dennis hingga ia mengalami luka-luka seperti ini? Dokter nggak usah tanya kenapa Dennis sampai begini. Yang saya tahu dia bisa balik lagi ke sini karena doa tulus dari seseorang. Oke, kalau begitu saya permisi dulu ya. Terima kasih ya dokter. Suci. Mas Dennis jangan banyak mau dulu. Mas Dennis gak boleh banyak gerak ya. Suci pengen Mas Dennis cepat sembuh. Suci gak kuat lihat kondisi Mas Dennis kayak gini. Suci kamu harus sabar ya, harus tawakal. Sekarang kamu kan punya tanggung jawab buat nyembuhin Mas Dennis. Gimana Mas Dennis bisa sembuh kalau kamunya sedih terus, ya? Oma, mulai sekarang ini sepenuhnya jadi tanggung jawab Suci untuk pemulihan kesehatan Mas Dennis. Suci pengen Mas Dennis cepat sembuh. Mas Bayu, gue mau ngomong sama lo. Suci, orang yang harus diberi ucapan terima kasih adalah Mas Bayu. Karena dia gue ada di sini. Gue bisa ketemu sama kalian semua. Bahkan dia rela mempertaruhkan nyawanya sendiri demi nyelamatin gue. Jadi keroyak sama semua preman itu. Makasih banyak ya Mas. Gue beruntung banget punya kakak kayak lo. Mas Bayu, terima kasih ya. Mungkin kalau bukan karena pertolongan Mas Bayu, Suci nggak tahu apa yang terjadi sama Mas Dennis. Gue yang ngerusak dan ngerencanain rencana jahat ini. Dan sekarang malah kalian berdua ngucapin terima kasih sama gue. Gue selamatin juga, Den. Karena gue nggak mau ngeliat Suci menderita. Gue mesti cerita sama Dika tentang masalah gue sekarang. Gue bakal kasih tau dia kalau barang kantin yang hilang ada di rumah gue. Dan gue sekarang harus ngadep ke kepala sekolah. Dik, gue mau kasih tau ke lu kalau... Tar, gue pengen ngasih tau lu juga. Apaan? Lihat muka gue deh, lihat. Sekarang gue lagi happy banget, yes. Gue sekarang bersyukur banget punya keluarga. Semua orang di rumah gue sekarang lagi pada senang banget. Soalnya Mas Dennis balik lagi ke rumah. Aduh, makin baik aja di rumah gue. Pokoknya gue lagi senang banget ya, Tar. Sebaiknya gue gak usah ceritakan masalah ini ke Dika. Yang ada malah mengurangi kebahagiaan yang Dika rasakan sekarang. Oh iya, lu mau ngomong apaan? Nggak jadi deh. Gue lupa. Kayaknya nggak ada yang gue kasih tau ke lu deh. Oh iya, gue seneng kok denger cerita lu. Thank you. Mas Dennis, sekarang waktunya Mas Dennis minum obat ya. Suci, makasih ya. Suci pengen Mas Dennis cepat sembuh. Gue juga. Ya udah, sekarang Mas Dennis minum obat ya. Jalan sendiri tanpa kasih sayang, tanpa perhatian. Aku percaya
Aku nggak sanggup lagi melihat kedekatan Dennis sama Suci. Padahal aku udah sebisa mungkin membuat rencana untuk bisa memecahkan Suci sama Dennis. Tapi semua rencana aku gagal. Dan malah semakin membuat Dennis mendapat perhatian lebih dari Suci. Benar, apa arti hidup ini? Hati-hati ya Mas Dennis. Ya. Dasar Suci kom mari kemari. Selalu aja menang dari Eke. Setiap rencana Eke gagal buat misahin Ye sama Dennis. Cuma Tuhan yang tahu masalah sebenarnya. Kenapa perempuan tidak tahu diri ini selalu saja bisa dekat sama Dennis. Eke harus tetap melakukan sesuatu untuk menjauhkan Suci kom kemari sama Dennis. Bu, saya jujur bahwa bukan saya yang nyuri barang-barang dari gudang. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba barang itu ada di rumah saya. Susah untuk saya mempercayai kamu, Lestari. Semua alasan kamu itu tidak masuk akal. Tapi Bu, omongan saya itu benar. Saya nggak bohong. Saya masih memberi kesempatan untuk kamu, Lestari. Karena reputasi kamu yang baik selama ini di sekolah, maka saya hanya memberi hukuman ringan. Hukuman, Bu? Iya. Saya hanya men-skor sampai masalah ini selesai. Mungkin kalau bukan karena reputasi kamu terhadap sekolah ini, maka saya sudah mengeluarkan kamu. Gue bakal sebarin berita yang mengembirakan ini. Teman, gue punya berita baru nih. Apaan sih? Tadi kan gue liat sama kepala sekolah tuh. Gue denger kalau si Lestari itu diskors. Hah? Diskors? Waduh, emangnya dia kenapa lagi sih? Katanya sih dia maling alat-alat kantin gitu. Terus disembunyiin di rumahnya deh. Nggak tahu tuh maling. So lembut, so polos, biar dibilang baik. Padahal penipu. Ya ampun, Dennis, ya sudah merasa baik kan? Iya, Mi. Ini semua gara-gara Suci ngerawat aku dengan baik. Suci kom kemari. Ye benar-benar hebat sekali. Usaha Ye tidak sia-sia. Dalam satu hari sudah banyak sekali kemajuan dari Dennis. Terima kasih ya Tante. Soalnya Suci. Tapi Eka sedih karena Ye terlalu memikirkan Dennis dan Ye tidak memikirkan diri Ye sendiri. Maksud Tante? Ya karena Ye sudah tidak memikirkan kehidupan Ye, pekerjaan Ye. Kita semua di sini senang dan sangat berterima kasih karena Ye sudah mau membantu untuk menyembuhkan Dennis. Sekarang kita semua harus membuang ego kita, kembali memikirkan Ye. Bukannya pekerjaan itu sangat penting untuk Ye, kehidupan Ye. Dan Ye bertanggung jawab kan untuk pekerjaan itu. Ye sangat cinta kan sama pekerjaan Ye. Eka sedih. Ye hanya menghabiskan waktu Ye hanya di sini. Suci, apa yang dibilang Mami benar. Harusnya lo balik lagi kerja di hotel. Pekerjaan itu sangat penting kan, Suci kemari-kemari? Oke, Suci akan mulai kerja, tapi setelah Mas Dennis benar-benar sembuh total. Kenapa ditunda? Ini kan awal yang baik. Kamu sama Dennis sudah baikan. Dennis sekarang sudah kembali ke rumah. Dan Eka yakin Dennis pasti bisa menjaga dirinya sendiri. Ya, tapi Tante... Ya, tidak usah khawatir. Kalau Dennis membutuhkan sesuatu, di sini ada pembantu. Ya kan bukan pembantu. Mami benar. Gue setuju. Kalau emang lo pengen kerja lagi, mulai aja dari sekarang. Lagian gue udah lumayan kok keadaannya. Jadi lo gak perlu khawatirin gue lagi. Mas Dennis yakin?
Gue yakin kok. Gue akan baik-baik aja. Suci. Gue akan selalu ngedukung lo supaya lo jadi orang yang berhasil. Ya udah kalau gitu Suci berangkat kerja dulu ya Mas ya. Tapi Mas Dinis janji, Mas Dinis harus jaga kondisi Mas Dinis, ya. Gue tunggu nanti di makan malam ya. Ini Eka, Nyonya Anet Darwin, pemilik hotel. Ya, supervisor baru kan? Iya, Bu, iya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Nanti Suci Komkom hari kemari akan kembali bekerja di hotel itu. Dan Eka mau memastikan bahwa perempuan itu tetap bekerja di bagian kebersihan. Karena itu yang pantas untuk orang seperti dia. Membersihkan sampah-sampah dan kotoran. Ya mengerti? Iya, Bu, iya. Pasti. Pasti, Bu. Rasain ya Suci Komkom mari kemari. Ia akan semakin berat bekerja dan yang pasti ia akan semakin menderita. Halo, Mas Bayu. Suci dalam perjalanan ke hotel. Emangnya ada apa Suci mau ke hotel? Bukannya dia harus jagain kamu? Semua ini idenya Mami, Mas. Kata Mami, dari dulu kan itu emang keinginan Suci. Dan aku setuju-setuju aja. Mas, gue tahu lo selalu baik sama gue dan Suci. Dan kita berdua gak akan pernah cukup untuk ucapin terima kasih sama lo. Dan gue yakin, tanpa bantuan lo, kita berdua gak akan kayak gini. Jadi Mas, gue minta tolong ya. Gue titip Suci sampai gue kerja lagi. Lu tenang aja deh. Gue pasti jagain Suci. Makasih ya Mas. Dennis, Mami, aku nggak tahu mesti gimana lagi berterima kasih sama kalian. Karena kalian, sekarang aku bisa berdekatan dengan Suci selama mungkin. Kalian berdua udah memberikan kesempatan emas dalam hidup aku. Gua adalah pengganti Ibu Sarah. Sekarang dia sudah dipindahkan ke cabang yang lain. Jadi sekarang gue supervisor lo yang baru. Ngerti gak lo? Ngerti, Mbak. Lo sudah berhari-hari ninggalin yang pekerjaan. Jadi pekerjaan lo sudah numpuk. Kerjain. Gue nggak mau lihat lo menunda-nunda pekerjaan ini. Pokoknya semua pekerjaan harus selesai dengan sempurna. Paham? Ingat ya, lo jangan harap ada kelonggaran di sini gara-gara lo dapat rekomendasi dari bos-bos. Gue supervisor lo yang baru, jadi lo harus nurut perintah gue. Jadi lo nggak boleh seenak udah lo sendiri, mau masuk kayak kagak kayak. Paham nggak lo? Paham. Bapak. Mungkin kamu salah paham, Aida. Suci kembali bekerja di hotel ini bukan atas rekomendasi siapapun, tapi atas permintaan kami. Dan kesalahan lainnya adalah dia di sini bukan untuk menangani bagian bersih-bersih. Dia di sini sebagai asisten saya. Kasih laporan ke saya dan cuman mengikuti perintah saya. Jadi kalau ada karyawan lain yang berani macam-macam sama Suci, berarti karyawan itu udah menentang perintah saya. Kamu ngerti, Waida? Iya, Pak, saya mengerti. Mas Bayu, aku nggak suka dengan cara Mas Bayu membantu aku mengalihkan pekerjaan itu dan menyuruh aku untuk jadi asisten Mas Bayu. Ini bukan bantuan. Lagian kan aku udah lihat kerja dan potensi kamu. Jadi sekarang aku pikir kamu memang pantas menerimanya. Bahkan ini bantuan juga buat aku, Suci. Kalau aku dibantu seorang asisten yang berdedikasi tinggi seperti kamu,
Aku yakin hidup aku akan lebih mudah. Ya, tapi kalau kamu mau menolak bekerja di bawah perintah aku nggak akan maksa kamu, Suci. Mungkin aku nggak akan pernah punya asisten. Dan udah takdir aku untuk ngerjain segala sesuatunya sendirian. Baiklah Mas Bayu, Suci mau jadi asisten Mas Bayu. Apapun yang akan terjadi, aku akan selalu mencintai, tak akan pernah berhenti, akan selamanya. Kau ada di hatiku, sampai akhirku kan mencintaimu. Ya elah Dennis, lagu lu udah kayak koki profesional aja. Kalau dilihat dari samping sih emang udah kayak koki beneran, Oma. Lu jangan ngeledekin abang lu dong. Mendingan lu bantuin sono. Iya deh, sini dibantuin. Gak usah. Gue mau nyiapin makan malam sendiri buat Suci. Ya Dennis, kalau cara lu kerja begitu lame. Dika, sini pinjem handphone. Oma mau telepon Bayu, ya. Biar Suci cepet pulang. Halo? Bayu, pokoknya Oma nggak mau tahu ya ganteng. Bayu mesti pulang cepet bawa Suci, ya. Soalnya ini Dennis, biar sakit kepala dia tetap masak bakal Suci, ya? Baik ya, baik Oma. Ya udah, terima kasih ya, cucu Oma yang paling baik dan paling ganteng. Dennis, masaknya mesti yang enak ya. Bentar lagi Suci dateng ya. Oma juga ikutan makan. Mas Bayu, ini semua berkas-berkasnya udah selesai. Sorry, Den. Kalau gue udah bikin kacau rencana lo buat Suci. Tapi ini baru permulaan. Perlahan-lahan lo bakalan lihat pertahanan cinta lo bakalan segera runtuh dan berakhir. Oh ya Suci, hari ini kita ada rapat penting. Kamu harus ikut ya. Suci, rapat ini sangat mendadak dan sangat penting. Jadi kita nggak bisa nggak datang. Sekarang kamu harus siap-siap ya. Aduh, aku kan udah janji sama Mas Dennis untuk makan malam. Tapi Mas, harus sekarang ya? Iya, dan ini berkas-berkas yang harus kamu pelajarin buat rapat nanti. Apa itu, Mas? Kamu lihat aja sendiri. Suci, ini adalah rapat pertama kamu. Aku ingin kamu kelihatan siap. Nggak hanya dari berkas-berkas kamu, tapi juga dari performan kamu. Artinya apa? Kamu lihat aja sendiri. Ya ampun, Mas. Baju ini kan bagus banget. Aku nggak pernah pakai baju kayak gini. Suci, kamu akan kelihatan benar-benar asisten aku. Gimana? Bagus nggak aku pakai baju ini? Suci, kamu terlihat sangat cantik, smart, juga elegan. Makasih ya, Mas.
Yaudah, kita berangkat sekarang yuk. Mas, aku kan tadi janjian sama Mas Dennis mau makan malam. Aku telepon dia dulu ya, ngasih kabar kalau aku datangnya telat. Kok nggak diangkat-angkat sih teleponnya? Mungkin Dennis lagi tidur. Kan dia minum obat. Dan biasanya di dalam obat itu kan ada obat tidur nih. Oh iya ya. Ya udah kalau gitu aku telepon ke rumah aja ya Mas ya. Ya tunggu, gue lagi turun nih. Mami, udah. Biar Eka aja ngangkat teleponnya ya. Aduh Anet bagaimana sih? Gue udah lari-larian dari sono hampir ngegelinding. Katanya lu yang mau ngangkat telepon, gimana sih? Udah, biar Eka aja ngangkat. Ayo udah Mami, naik. Yuk. Udah, sana. Udah naik. Amat sih. Dengan rumah Darwin, Anet di sini. Halo Tante, ini Suci. Suci boleh minta tolong nggak Tante? Suci kan hari ini janjian makan malam sama Mas Dennis. Tapi kayaknya Suci bakalan datangnya telat. Tolongin Suci ya Tante, sampein ke Mas Dennis. Oh ya, Suci kamu kemari. Nanti Eka sampaikan pesannya ya. Makasih ya Tante. Tetah. Suci kamu kemari titip pesan untuk Dennis. Emang dia pikir Eka itu kampus? Oke. Eka akan tulis pesan buat Dennis, tapi Eka jamin Dennis tidak akan pernah bisa terima pesannya. Suci, kita kan udah telat. Kamu ambil berkas dulu, baru kita berangkat. Ya udah Mas, kalau gitu Suci siapin dulu ya. Ini benar-benar hari keberuntungan Eka. Anak Eka lagi mandi, jadi Eka bisa taruh ini surat. Di mana ya? Ya. Eka taruh di mana nih suratnya supaya Dennis tidak bisa menemukan pesan ini. Kalau sampai ada yang tanya sama Eka bilang aja, mungkin surat yang Eka taruh di bawah angin. Selesai. Yes. Untuk lebih detailnya, saya akan persilakan asisten saya untuk menjelaskan semuanya. Silakan Suci. Suci kok gak datang ya? Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Gak biasa-biasanya dimatiin handphone. Kemana ya? Dennis, kenapa? Kok mukanya ditekuk? Aduh, Eka lupa. Kamu lagi nungguin Suci kamu kemari-kemari ya?
Iya, Mi. Aduh, Dennis. Ngapain sih nungguin Suci kamu kemari-kemari? Pasti sekarang dia tuh lagi sibuk sama pekerjaannya. Lagi pula, tadi Mami dengar dia tuh dapat pekerjaan yang lebih baik dan lebih bagus. Yang tidak pantas untuk dia dapetin. Mungkin aja kan, sekarang Suci kamu kemari-kemari lagi senang-senang. Jadinya lupa kalau punya janji sama Yey. Hasil yang kepuas-puas, Suci kamu kemari-kemari lemas. Aduh, Anet, lu keterlaluan amat sih ya. Untung jantung gua kagak copot. Lu tuh ya keterlaluan ya. Mami yang salah, jalan nggak ngeliat-liat. Makanya kalau punya mata dipasang, Mami. Lupa, Mami kan ada oma-oma. Udah lupa, Mami udah oma-oma ya. Jelas-jelas gua udah oma-oma pakai bilang oma-oma. Yang dasar mantu kurang ajar lu. Aduh, ini kenapa lagi? Tadi kan Dennis masak bakal si Suci. Oh, gue tahu. Ini pasti lu biang keroknya ya. Ya pasti kan ngaku nggak lu? Aduh, Mami, bukan Eike. Tapi Dennis sendiri kalau nggak percaya tanya sama Dennis. Suci, kamu itu benar-benar hebat. Pekerjaan kamu tuh sangat bagus. Padahal kan ini rapat pertama kamu. Tapi kamu bisa melaluinya dengan sangat bagus. Makasih ya, Mas. Aku juga nggak mau ngecewain Mas Bayu. Makanya aku yakin kalau aku tuh bisa. Aku tuh beruntung banget punya asisten seperti kamu, Suci. Aku yakin pekerjaan aku akan semakin baik lagi. Dennis. Mas Dennis. Mas Dennis sudah tidur ya? Kok Mas Dennis malah tidur sih? Kita kan udah janji mau makan malam bareng. Bahkan aku rela lagi gak makan malam hanya untuk nunggu makan bareng sama Mas Dennis. Seandainya Mas Dennis ada di sana dan menyaksikan hal penting itu. Tapi sayang Mas Dennis gak ada. Gimana dia bisa pakai baju baru itu dan pergi berdua ke pesta sama Mas Bayu? Ninggalin gue sendirian di sini. Di saat gue sakit dan gue nunggu dia buat makan malam. Suci malah senang-senang ke tempat lain. Nggak mikirin gue sama sekali. Mas Dennis? Mau apa lo? Mas Dennis pasti marah gara-gara aku datangnya telat. Maafin aku ya. Tadi aku udah berusaha banget nyelesain pekerjaan aku secepat mungkin. Lo inget kan? Kita udah ngerencanain makan malam bareng. Tapi lo malah seenak datang telat. Tapi tadi aku udah titip pesan sama tante kalau aku bakalan datang telat. Cukup, Suci. Bisa gak sih lo gak nyalain orang lain atas kesalahan yang lo buat? Mas Dennis, tadi itu aku udah mencoba menekan waktu agar aku tuh tepat waktu. Tapi aku bener-bener gak bisa ninggalin rapat penting itu dadakan banget. Emang cleaning service ada rapat apaan? Lagian rapat pakai baju gitu? Mas Dennis, aku
Udah gak jadi klien. Suci, gue gak mau denger lagi penjelasan lo. Sekarang mendingan lo pergi dari sini.